Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran sukses di dalam Kristus dengan topik People Skill 1. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Oke, minggu lalu poin yang pertama adalah tentang people skill ya. Dan sekali lagi, Tuhan memberikan kita modal yang begitu luar biasa. Kalau dulu kita berharap modal kita adalah uang, modal kita adalah warisan, modal kita adalah pertolongan dari keluarga. Saya percaya sekali, modal kita yang diberikan sama Tuhan itu adalah sama. Setiap yang kita diciptakan oleh Tuhan waktu kita lahir, dari bayi semua ya, nggak ada yang kita lahir semua jadi orang besar. Jadi semua mempunyai kesempatan yang sama. Dan saya percaya Tuhan memberikan kesempatan di mulut ini. Kalian mempunyai aset yang luar biasa tuh di mulut ini. Jadi saya percaya sekali bahwa hidup dan mati ada di lidah kita. Bukan di tangan, bukan di kaki, tapi di lidah kita. Jadi mulut ini benar-benar luar biasa. Tadi pagi saya ngomong sama Tuhan, bagaimana caranya saya lebih happy lagi, atau kalau saya lagi down, Tuhan buat saya happy. Waktu ngomong seperti itu, Tuhan ngomong, saya gak bisa membuat kamu bahagia. Saya gak bisa membuat kamu happy. Waktu Tuhan ngomong seperti itu, saya juga kaget. Loh, bukankah Tuhan itu selalu memberikan kita kebahagiaan, happy? Ternyata Tuhan gak bisa. Kenapa saya bilang Tuhan gak bisa? Tuhan gak bisa berbuat apapun yang kita tidak punya iman. Pada waktu kita mau happy, kalau selalu kita minta tolong sama Tuhan happy, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu kita minta sesuatu, Tuhan tolong saya buat happy, saya lagi sedih. Tuhan bisa menghibur kita, tapi Tuhan gak bisa membuat kita happy. Siapa yang bisa membuat happy? Diri kita sendiri. Makanya Daud pada waktu dia menangis, kehilangan segala sesuatu, dia mencoba untuk, kalau bahasa Inggrisnya build up ya, kalau bahasa Indonesia apa tuh? Membangun dirinya sendiri. Tuhan gak bisa membangun kita, kalau kitanya gak mau bergerak. Jadi kalau misalnya ada seorang yang lagi sakit, waktu pun kita doakan, mereka tidak akan bisa sembuh, kalau orang tersebut tidak mau berdiri, dan mau disembuhkan. Artinya bukan minta kesembuhan, tapi mau disembuhkan. Maka Tuhan Yesus pada orang buta katakan, apa yang kamu inginkan daripada aku? Pada orang buta loh, harusnya Tuhan katakan, ya saya kan buta. Harusnya tolongin dong apa yang saya, kebutuhan saya. Tuhan katakan, apa yang kamu mau? Waktu apa yang dia mau, dia harus berjalan kepada Tuhan. Kita nggak bisa berjalan, meminta kepada Tuhan di ujung. Tapi Tuhan katakan, datanglah. Nah, jadi sekali lagi kalau saya ngomongin soal ini, ngomongin soal ekonomi keluarga ya. Kita lagi belajar semua, kalau dikatakan, wah kok Hengki mah enak, sudah mapan, atau sudah punya ini, punya itu. Tuhan lagi kasih sesuatu hal saya yang lebih besar lagi. Dalam beberapa hari ini Tuhan bukakan luar biasa. Dan yang tadinya saya lemah lesu, saya akhirnya, wow ternyata apa yang selama ini ada di pikiran saya ternyata besar sekali. Dan Tuhan bukakan kemarin, 2 hari yang lalu lah ada. Jadi langsung hati saya berapi-api, Tuhan thank you, ini saya mau kejar. Jadi Tuhan gak bisa membuat kita itu exciting, bersuka cita, happy, gak bisa. Kalian sendiri yang harus bangun dan meminta sama Tuhan, Tuhan saya percaya apapun yang saya minta daripada Engkau akan mengabulkan. Karena Tuhan katakan tanpa iman kalian tidak bisa menyenangkan hati Allah, dikatakan. Iman itu apa? Bukan sekedar kita ingin, Tuhan saya lagi sedih, tolong saya buat happy. Itu bukan iman. Iman itu adalah benar-benar pada waktu kita mengingini sesuatu, kita mengejar. Dan apa juga tembok yang di depan kita kejar. Itu iman. Nah, jadi sekali lagi Tuhan kasih modal kita luar biasa. Jadi gak ada satupun di tempat ini atau di Zoom yang tidak dibekali oleh Tuhan. Kita dibekali oleh mulut. Mulut itu untuk gimana? Bukan marahin orang. Bukan pula kita berkata-kata yang jahat. Bukan pula juga kita membuat keributan. Bukan. Tuhan katakan bahwa modal kalian adalah manusia-manusia yang lain. Dikatakan harta kamu itu bukan ada di dalam kamu. Tapi harta kamu ada di dalam luar sana. Dan yang dikatakan uang, sekali lagi, bukan dalam bentuk kertas ya. Tapi uang itu adalah ada di dalam diri manusia-manusia ini. Yaitu kamu harus bukan melayani, menolong. Pada waktu kamu menolong seseorang, duit itu datang. Semakin banyak kalian menolong orang, uang itu akan datang.
Jadi uang itu bukan berarti dalam bentuk kertas, tapi ada di dalam diri manusia semua. Dan kalau saya kemarin lagi rangkumkan, ada tentang yang namanya networking. Jadi sekali lagi mulut ini untuk networking. Nah, kita sudah belajar ya, saya sudah simpulkan, dan ternyata pada waktu kita mulut dan networking ini, kita harus belajar yang namanya people skill. Tanpa adanya people skill, kita akan jatuh bangun di dalam networking ini. Karena kita nggak tahu ya, karena kita berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan pohon, kita gampang sekali. Saya ngelihat banyak sekali orang yang punya skill luar biasa, para pemahat, pelukis, jago betulin mobil, teknisi berarti ya, entah teknisi mesin, entah teknisi listrik segala macam. Tapi hidup mereka hancur-hancuran. Ada yang melihat nggak sebenarnya? Ada orang jago sekali teknik mesin segala. Papa saya salah satunya. Papa saya bisa betulin elektronik kayak begini nih. Kalau rusak dia nggak suruh orang, dia bongkar sendiri. Semua elektronik dia sampai hari ini pun bisa. Kalau sekarang dia peserahkan apa dia betulin sendiri. Dan dia nggak pernah sekolah. Tetapi hidupnya itu hancur-hancuran. Karena dia nggak ngerti yang namanya people skill dengan orang. Jadi hidupnya menyendiri, kalau dikerjakan sendiri dia bisa, tetapi kalau sudah berhubungan dengan orang lain, gagal. Jadi hancur-hancuran. Nah, jadi untuk networking, mulut ini harus ngerti sekali people skill. Kemarin saya sudah ngomong ya, people skill apa? People skill itu bukan orang salesman, bukan orang sales, atau bukan orang yang jago ngomong, atau orang yang, temannya Ko Hengki banyak ya, berarti Ko Hengki waktu SMA happy-happy. Itu bukan people skill sekali lagi. Itu adalah enjoy ya dengan pertemanan. People skill itu baru kelihatan pada waktu adalah get along with others to accomplish something, kalau bahasa Inggrisnya. Atau bahasa Indonesianya adalah bekerja sama dengan orang-orang untuk menyelesaikan sesuatu. Itu people skill. People skill dibutuhkan di sana. Kalau kita tidak ada menyelesaikan sesuatu, get along with others, itu namanya ngongko-ngongko. Dan gak bakal ribut. Siapa di sini kalau minum kopi, lagi happy-happy minum kopi? Saya dulu sering sekali kalau dulu saya waktu muda, saya sama teman-teman saya ngerokok. Jadi ngumpul ngerokok di taman, di depan rumah. Kita nggak pernah ribut. Happy kayaknya. Siapa di sini pernah SMA? Pernah ya, banyak yang SMA ya. Enak sekali dengan SMA ya. Saya SMA nggak pernah dalam punya pikiran, yuk madol yuk nggak ke sekolah. Saya selalu mau sekolah, kenapa? Ngumpul dengan teman-teman, ngobrol, bercanda, segala macam. Bisa rukun nggak? Rukun. Saya nggak pernah ada bikin permusuhan di sekolah. Kecuali pacaran ya, waktu ada pacaran, ada cowok dengan cowok memperebutkan sesuatu. Nah, ini people skill dibutuhkan. Akhirnya kan accomplish something kan, harusnya kan bisa dikatakan ya sudah, lu duluan dulu, kalau ditolak gua duluan. Biasanya kan enggak, people skill tidak dilakukan. Jadi sekali lagi people skill dibutuhkan pada waktu kita menyelesaikan sesuatu, atau kalau misalnya kasarkan, kalau zaman sekarang pada waktu berhubungan dengan uang. Kalau sudah berhubungan dengan uang, biasanya pertemanan ribut. Karena uang ini sensitif ya, benar-benar sensitif. Banyak yang sekali, kalau kalian nanti akan bertemu networking, dan jujur, kita butuh networking bukan hanya pertemanan, hanya cuma sebatas pertemanan. Artinya kita perlu yang namanya dengan networking itu menghasilkan sesuatu. Jangan kalian punya networking banyak sekali, tetapi kalian juga nggak dapat sesuatu di sana. Jangan. Networking ini kalian bina bahwa kalian kalau menolong orang-orang di sini, pasti mereka akan memberi upah kepada kita, nggak mungkin. Apalagi kalau kita sudah berhubungan dengan orang ya, misalnya, Hardi, tolong dong betulin sesuatu, misal di rumah saya. Sekali mungkin saya kelupaan bayar misalnya, kerja borongan, atau misalnya saya cuma minta tolong. Kedua kali minta tolong dikerjakan, saya tidak memberi sesuatu. Memberi minum aja enggak misalnya. Ketiga kali Hadi mau datang enggak untuk nolongin saya? Mikir dulu ya, cari segala macam. Nah, jadi networking juga nanti ada yang namanya berhubungan dengan uang. Nah, kita harus mengerti ini. Sekali lagi, people skill ini dibutuhkan. People skill artinya adalah get along with others to accomplish something. Tujuannya adalah, poinnya adalah accomplish something, bukan people skillnya. Kalau kita, saya mau punya people skill yang bagus banget, yang luar biasa, dengan orang saya bisa akrab segala macam, tetapi accomplish somethingnya nggak ada. Itu berbahaya sekali. Karena kenapa? Kalian enjoy dengan pertemanan kalian, enjoy dengan keakraban kalian, tapi kalian nggak menghasilkan sesuatu.
Ini berbahaya sekali. Dan Tuhan katakan kamu wasting time. Kamu berhubungan dengan seorang tapi tidak ada peningkatan sesuatu. Artinya dalam networking ini adalah accomplish something, setelah beres, nanti gimana? Nggak ada yang bisa, kalau bisa sorry kayak misalnya Hadi, kita sudah pergi ke suatu tempat, udah get along, selesai, tapi setelah itu, apalagi kau yang kayak saya nggak punya kerjaan, akan bengong dua-duanya. Harus ada yang go to the next one, apa yang mau dikerjakan lagi. Nah, pada waktu kita mau mengerjakan, sekali apalagi yang go to the next one, biasanya ada yang lebih besar atau sama, people skill yang dibutuhkan. Apa itu people skill? Get along. Tujuannya sekali lagi, people skill ini adalah menyelesaikan sesuatu. Kalian jangan mencari people skill-nya, tapi kalian fokusnya adalah menyelesaikan sesuatu. Pada waktu kalian mau menyelesaikan sesuatu, Tuhan akan siapkan apa yang kalian butuhkan. Ilmunya, untuk memahami orang, segala macam. Karena gini, siapa dari sini, kalau kalian get along 24 jam, masih bisa ya get along 24 jam, gak berhenti ketemu terus. 2 hari masih bisa. Sebulan jadi apa? Kenapa sih jadi berantem? Kan ada people skill. Manusia itu gak bisa terlalu akrab ya. Karena kenapa? Segala kejelekan, segala keburukan, segala kebaikan keluar. Makanya kalau suami istri gak bisa, harus get along benar-benar karena kalian disumpah, bukan disumpah, kalian adalah mengikat janji ya, hidup semati. Tetapi pertemanan networking gak ada. Gak ada saya dengan kalian misalnya, yuk kita hidup semati. Gak ada. Karena kenapa? Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau accomplish? Sudah ada baru kita get along. Setelah beres, go to the next one. Tetapi nanti kita akan melihat karakter satu sama yang lain. Tapi gak bisa hidup 24 jam. 7 hari seminggu, 30 hari 1 minggu, setahun, terus menerus satu rumah. Berantem lama-lama. Karena kenapa? Yang tadi, people skill ini dibutuhkan untuk accomplish something. Setelah menyelesaikan sesuatu, kita take a break. Kita evaluasi semua, apa yang masalah segala macam. Nanti berkumpul lagi, kita mau menyelesaikan sesuatu lagi. Jadi semuanya fokus kepada misi. Semua fokus kepada apa yang mesti diselesaikan. Nah, pada waktu kita mengerti seperti ini, ada yang mau dikerjakan, nanti akan ada yang namanya follower dan leader. 2 orang kalau kita bekerja setara berantakan. Satu kapal kalau ada 2 nakoda gimana caranya? Dulunya jago nakodanya. Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti berantem. Pasti akan, saya pernah nonton ada satu film apa ya? Kapal selam. Di dalam kapal selam sedikit ya, judulnya saya lupa ya. Pokoknya yang main Denzel Washington. Di kapal selam, ternyata di kapal selam tersebut ada nuklir. Nuklirnya bukan nuklir buat berbahaya, tapi ada senjata nuklir. Jadi kalau Presiden Amerika katakan tembak dan arahkan ke satu daerah, itu kapal nuklirnya harus harus meluncurkan nuklir tersebut. Jadi pada waktu itu ada keributan antara Amerika sama Soviet. Nah, pemerintah Amerika ngirim pesan ke kapal selam itu tersebut untuk kirim. Nah, pada waktu kirim tersebut, pesan pertama sudah terkirim. Nah, semuanya harus menjalankan. Tetapi ada yang namanya pesan kedua. Pesan kedua, nggak tahu gimana caranya, pesan keduanya nggak sampai. Confirmation tersebut. Nggak sampai, jadi terputus tuh. Nggak ngerti, waktu itu ada sesama kapal selam lagi ribut. Lagi berantem. Enggak lah, bertempur ya, lagi bertempur. Jadi mereka ada kerusakan dari signal, jadi mereka nggak dapat yang second confirmation itu. Jadi mereka bingung, mau pencet apa nggak, mau pencet nggak. Nah kodanya, kaptennya, pencet gitu loh, harus pencet, karena bukan kesalahan kita kalau tidak ada second confirmation, karena signalnya hancur. Jadi jangan sampai kalau misalnya dia nggak luncurkan nuklir dulu, Soviet dulu luncurkan duluan, kita akan kebobolan, istilah seperti itu. Dan di dalam list itu ternyata ada second commander, dia ngomong nggak bisa. Kita harus nunggu second confirmation ini. Kalau sampai salah kita membunuh banyak orang Soviet yang seharusnya nggak perang jadi perang. Mereka ribut akhirnya. Nakoda sama second commander dikatakan. Sampai di kapal selam itu pada berantem. Ada 2 nakoda. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya benar.
Nahkoda setelah beres ya, setelah ribut-ribut segala macam, nahkodanya punya hak untuk meluncurkan karena sudah dikirim. Tapi yang second commander juga, dia juga benar. Karena ada peraturan yang dikatakan bahwa harus ada second confirmation. Dan apa yang terjadi setelah itu, setelah kejadian seperti begini, Amerika akhirnya tulis bahwa yang mencet nuklir bukan lagi nahkoda, tapi presiden pakai koper. Kalau sekarang kalau di nonton film Amerika, kenapa presiden kalau dikejar-kejar orang, misalnya pas lagi pindah, maksudnya bukan pindah di yang di White House ya, kalau ada terjadi penyerangan, presiden bawa koper. Itu bukan duit isinya, bukan surat-surat sertifikat rumah, bukan BPKB. Itu isinya adalah dia punya tombol nuklir. Jadi presiden sendiri yang akan meluncurkan ini. Jadi dia langsung tersambung, pencet, langsung jalan. Sejak kejadian seperti itu. Intinya adalah di dalam satu perahu tidak bisa ada dua nahkoda. Harus ada satu. Kenapa? Nanti kacau. Nah begitu pula dalam accomplish something, nggak bisa ada dua nahkoda. Harus ada satu. Dalam seseorang, maka suami istri nggak bisa setara. Nggak bisa dikatakan bahwa saya juga istri, saya punya hak, suami juga punya hak, di rumah pasti berantem. Pada waktu deadlock, buntu, suami harus ambil keputusan. Nggak bisa nggak, seorang istri sama suami dia akan berdiskusi untuk misalnya gini, saya mau pasang AC nggak? Kayak misalnya suami mau AC 3 PK misalnya, istri mau setengah PK. Pada waktu istri hanya cuman bisa menyampaikan argumentasi. Tetapi setelah nanti keputusan, nanti kalau misalnya bagus bagus memang kalau misalnya semuanya setuju mengambil satu keputusan. Tetapi kalau misalnya deadlock, yang suami mau kemana, istri mau kemana, istri harus tunduk. Nggak bisa dikatakan, gue nggak mau tahu, kalau lu nggak beli yang setengah PK, gue akan ribut segala macam, nggak bisa. Itu yang dikatakan yang tadi people skill to accomplish something. Tujuannya adalah bukan people skillnya, tujuannya adalah accomplish something, menyelesaikan sesuatu. Nah, menyelesaikan sesuatu ada tujuan gimana? Ada hubungannya dengan ekonomi keluarga. Kalian ingin menyelesaikan sesuatu untuk meningkatkan ada barometernya. Nah sekali lagi kemarin kita jelaskan adalah nanti ada follower, ada leader. Follower kita sudah belajar ya. Follower adalah tunduk apa yang disuruh oleh leader. Kalau misalnya dikatakan disuruh leader, tolong kamu kerjakan A, tapi dia katakan enggak, salah, saya nggak mau kerjakan A, saya mesti kerjakan B. Apa yang terjadi? Walaupun mungkin benar yang dikerjakan oleh follower ini B, tetapi nanti akan kacau. Dan jujur kata, nanti yang leadernya akan waktu suruh sesuatu, karena dia sering disuruh A kerjakan B, suruh A kerjakan B, nanti si leader ini akan katakan ini nggak bisa dipakai. Dan dia akan tunjuk follower yang lain untuk mengerjakan. Apa yang terjadi? Si follower ini akan bermasalah hidupnya. Karena kenapa? Ya kalau sudah tidak disuruh-suruh lagi, hubungan dengan leadernya bermasalah, yang rugi siapa? Followernya. Nah, saya kemarin sudah jelaskan sedikit tentang follower, saya jelaskan yang lebih banyak soal yang namanya leader. Kalian juga harus mengerti kenapa tujuan leader ini penting juga, kalian semua akan jadi leader. Kemarin saya sudah jelaskan ya, jadi leadership by position, leadership karena diposisikan oleh seseorang. Misalnya kayak katakan, Hardi tolong jadi manajer di sini, saya suruh sesuatu, Hardi memperoleh menjadi leader karena diposisikan oleh seseorang. Kalau contoh konkretnya adalah tentara ya, tentara itu semuanya itu ditempatkan. Nggak ada tentara itu kalian tiba-tiba jadi letnan karena prestasi di RT sebelah, di RT mana tiba-tiba masuk ke dalam tentara, semuanya berembuk, semua demokrasi, Bapak jadi letnan deh. Nggak ada ya, nggak ada kasus seperti gitu yang jadi letnan. Kenapa dia jadi letnan? Karena atasan dia mengangkat dia jadi letnan. Jadi diposisikan, itu namanya tentara. Semuanya tentara dari bawah, dari kopral sampai jenderal bintang 4, semuanya leader by position. Diposisikan semua. Tidak ada yang namanya musyawarah. Ada yang musyawarah mungkin bagian petinggi-petinggi. Tapi itu pun ditunjuk ya semuanya. Apa yang sampai sekarang pun yang namanya Kapolri, itu ditunjuk sama presiden. Tidak ada yang tiba-tiba dia ngomong seluruh masyarakat katakan, oh ya Hardi, karena semuanya setuju, Hardi langsung jadi Kapolri. Nggak bisa. Ada dia punya, sekali lagi, leader by position bagus apa enggak, in certain point, in certain time itu bagus. Karena harus ada posisi ini, ditempatkan seseorang, harus ditempatkan dan dia harus memimpin, kasarnya. Nanti ada follower tunduk. Yang kedua apa? By relationship. Biasanya kalau
sudah by posisi, biasanya keluar yang namanya diktator ya. Semuanya terserah. Jadi semuanya ingin menyenangkan bos, menyenangkan atasan. Apa yang terjadi? Mereka hidup dalam ketakutan. Kalau sudah disuruh sama, contohnya kalau misalnya di dalam ranking tentara, semuanya menjalankan sesuatu bukan by respect. Memang ada respect jenderal, tetapi semuanya takut dihukum. Karena kenapa? Kalau saya nggak jalankan ini, pasti saya dihukum. Saya tetap jalankan. Pada waktu menjalankan, yang mereka cuma menjalankan sesuai dengan perintah, udah nggak mikir lagi, berpikir ke kanan, saya harus jalankan. Kenapa? Kalau saya nggak jalankan, saya akan dihukum. Jadi ada fear, ada takut di dalam follower ini dalam menjalankan perintah leader by position. Tetapi kalau kalian hanya cuman stuck di leadership, di leader level 1 ini, kalian akan akan gagal. Sorry, bukan gagal. Lingkup kalian tidak akan berkembang. Networking kalian tidak akan berkembang. Cuman di sini aja. Kalau kalian misalnya, mereka pun para followernya ini, nanti kalau dia tentara nggak bisa pindah kemana. Tapi kalau dalam kehidupan sekuler bisnis, setiap staff kalian, setiap yang di bawah kalian, atau orang-orang yang kalian kenal, mereka akan punya hak untuk meninggalkan. Kalau misalnya di pekerjaan, Pak, saya mau berhenti kerja. Kenapa? Di tempat lain jauh lebih bagus. Mungkin gajinya lebih kecil, tetapi saya lebih enak. Di sini gede, tetapi saya sering dimarah-marahin, nggak ada. Apa yang terjadi? Follower ini lama-lama akan habis. Nangkep ya? Leader by position. Nah, nangkep untuk dia punya level ke atas lagi apa gimana? Leader by relationship. By relationship seperti apa? Bahwa leadernya ini mengerti staff-staff yang di bawah, mengerti orang. Pada waktu mengerti orang, kalian mengerti karakter-karakter setiap orang. Oh, yang bawahan saya ini jagonya masak. Saya akan tempatkan dia tempat masak. Kita tanya, nggak hanya tempat masak, gimana kekurangannya? Apakah di sini panas? Apakah kurang kipas angin atau peralatan segala macam? Apa yang dibutuhkan? Kita tanya. Dengan staff tersebut, membuat staff ini nyaman. Membuat orang-orang yang di bawahan kita menjadi nyaman. Nyaman gimana? Bukan nyaman sampai bermalas-malasan, enggak. Tapi kita memenuhi segala kebutuhan mereka untuk accomplish something ini. Kita bukan bikin nyaman, tapi nggak ada accomplish something, itu bukannya follower dengan leadership. Sekali lagi tujuannya adalah untuk accomplish something. Follower sama leader ini pun bergabung untuk accomplish something, untuk menyelesaikan sesuatu. Sekali lagi, semua yang saya ngomong adalah untuk menyelesaikan sesuatu. Bukannya kita untuk, biar akrab dengan orang, segala macam. No. Visi itu lebih penting. Oke? Nah, kita sudah level 2 ini adalah, jadi pada waktu yang dia punya level 2 ini adalah leader, setiap naik ini, leadernya semakin lebih baik. Bukannya 5 kotak yang berbeda, 5 kotak yang tidak berhubungan. Semua berhubungan. Level 1 dengan level 2 berhubungan. Leader by relationship, sekali lagi kalian mesti ngerti. Bagaimana caranya kalian berhubungan dengan orang. Bagaimana kita juga nggak bisa memanjakan seseorang ya, semua dipenuhi, salah nggak diomelin, karena kita ingin relationship tersebut ingin dihormati. Leadernya ingin dihormati oleh staff, ingin dikasihi, sehingga kebablasan tidak memikirkan yang namanya accomplish something ini, itu pun salah. Sekali lagi tujuannya adalah accomplish something. Yang tadi mungkin di leader level 1, kalau kita menyuruh staff, menyuruh bawahan kita yang tadinya produksinya cuman 5 atau produksinya cuman 5 lah, dia punya kualitasnya. Saya percaya pada waktu kita mengerti staff tersebut dan ada yang namanya keterikatan dan menghormati leadernya karena hubungan tersebut. Yang tadi volume pekerjaan, volume kualitasnya 5, saya yakin dia akan naik. Jadi 7 atau berapa. Karena kenapa? Tujuan saling accomplish something. Waktu kita memenuhi semua, bukan memenuhi ya, kita menjalin hubungan dengan follower kita semua, tujuannya itu buat accomplish something ini. Jadi bukannya cuman, biar saya nggak dibenci sama follower, biar saya nggak dibenci sama staff. Setiap leader nggak bisa menyenangkan semua staff. Pasti ada staff yang nggak suka dengan leadernya. Apapun yang kalian lakukan kepada seseorang, jangan expect semua staff tersebut akan suka sama kamu.
sama suka dengan leadernya, nggak bisa. Ada di sini yang di kantor misalnya, ada seorang yang punya perusahaan, semua stafnya suka kepada bosnya. Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti ada beberapa orang yang tetap nggak suka, walaupun bosnya mau lakukan apa juga, tetap nanti pasti ada yang nggak suka. Nah, tetapi saya percaya secara garis besar, secara rata-rata, volume kerjaan, kualitas pekerjaan atau kualitas yang di-accomplish akan lebih baik kalau leadernya membangun hubungan dengan staffnya. Karena kenapa? Satu-satunya ya contohnya. Kalau kalian misalnya membuat networking, berhubungan dengan seseorang, misalnya kita sudah menemukan ada supplier, misalnya supplier kayak sini yang kalau hari ada kontraktor, ketemu sama supplier triplek, bagus orangnya baik, terus pokoknya bagus orangnya. Tetapi akhirnya setelah kita bangun hubungan, akhirnya bukan terputus ya, break, hancur karena sesuatu, dan Hadi harus mencari lagi supplier triplek lagi. Capek nggak? Capek ya. Harusnya lebih baik yang pertama itu saya lebih baik nggak perlu saya gonta-ganti supplier. Kalau sudah harga sudah bagus, kecuali kalau harganya mahal, tempat lain lebih murah, lebih bagus posisinya, kita boleh berpindah. Tetapi kalau ini sudah bagus semua, tetapi akhirnya hubungan itu break, hancur, rugi ya. Kita harus mulai dari nol lagi kepada orang segala macam. Kita pasti ingin bahwa seandainya saya tidak break dengan supplier ini, dan alangkah hidup itu jauh lebih enak. Nah, artinya sekali lagi, leadership level 2 ini adalah lebih bagus. Ada manfaat yang kalian didapatkan membangun hubungan karena kita mengerti dengan orang-orang people skill tersebut, yaitu kita menjaga hubungan yang dan akhirnya gimana waktu hubungan terjadi dan saling respect terjadi, apa yang kita accomplish, pekerjaan apa yang kita mau kerjakan akan semakin banyak. Percaya di situ ya, maksudnya kita setuju di situ. Nah, yang ketiga adalah yang level yang lebih bagus lagi adalah leadership by production. Leader karena kita berproduksi. Apa itu berproduksi? Kalian mempunyai satu pemimpin atau kalian bergaul kepada seseorang, networking. Kalian sudah mempunyai satu yang namanya people skill tersebut. Kalian sudah hidup rukun untuk mencapai sesuatu di level 1 tadi ya. Kalian mencoba untuk tunduk kepada pemimpin kalian, bagus ya, dia punya follower tersebut. Dan akhirnya leadernya juga meningkatkan kualitasnya, yaitu untuk care dengan untuk peduli dengan staff-staffnya, untuk mengerti. Akhirnya staffnya juga mengerjakan sesuatu hal yang lebih yang lebih daripada yang diharapkan. Misalnya kalau bosnya katakan suruh kerjain sesuatu, tapi dia kerjakan lebih lagi, bosnya senang ya seperti itu. Tapi kalau ini tidak naik tingkat ke level 3, kalian ini follower ini akan kabur. Kenapa saya bilang kabur? Sekali lagi, people skill, ada follower, ada leader untuk mencapai sesuatu, accomplish something, untuk menggapai sesuatu kalau bahasa yang kerennya ya. Nah, apa itu sesuatu ini adalah produksi. Kalian kalau dia punya staffnya tersebut, kalian sebagai leader tidak menghasilkan produksi, ini staff ini akan kabur. Kabur kemana? Ke leader yang berproduksi. Contoh kata, kalau kalian mempunyai staff yang bekerja bagus, kalian punya hubungan yang bagus, mungkin katakan gini, staff ini walaupun gajinya kecil juga pasti di sini pasti suka karena sini baik. Iya, pada waktu tertentu iya bisa. Tapi kalau leadernya tidak berproduksi, tidak ada tanda-tanda keberhasilan, sesuatu yang lebih besar lagi, ini staff akan pergi ke tempat leader yang lebih berhasil. Jujur ya. Oh, jadi staffnya ini tidak ada loyalitas, bukan. Leadernya tidak mengerti bahwa segala sesuatu harus ada meningkat. Meningkat gimana? Produksi, produktivitas. Nah, leader dia punya, yang tadi saya bilang leader by production, leader karena berdasarkan produksi, itu lebih baik dibandingkan level 1 sama 2. Gimana? Staffnya akan melihat, bos gua jago, apa yang dikerjakan berhasil, ide-idenya bagus. Akhirnya dikerjakan, ada hasil. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu nggak ada hasil. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dia akan sabar. Tapi lama-lama umur ini sesuatu kan berjalan terus ya. Dia mungkin akan bisa melihat, di tempat lain ada yang lebih bagus.
Saya juga harus bisa memilih. Saya nggak bisa di sini cuma hanya senang aja. Ya, sorry, kalau leader tidak berproduksi, pasti income-nya tidak banyak ya. Kalau kalian punya networking cuma begitu, terus tidak bisa kalian punya income juga tidak bisa bertambah. Waktu income tidak bisa bertambah, kalian follower ini, yang di bawah ini, pasti akan expect atau mengharapkan sesuatu yang lebih. Nah, kalian harus bisa menjadi leader yang berproduksi. Nggak bisa enggak. Karena Tuhan katakan juga, our God is a God of increase. Meningkat. Kalau dikatakan, oh enggak, saya sudah cukup begini aja. Yang leadernya, follower ini belum tentu mau segitu doang. Kalian harus meningkat, karena mereka mau peningkatan. Nah, sekali lagi, leader by production. Production ini penting sekali. Kalian harus berproduksi. Kalian harus bisa meningkat. Gimana cara kalian berproduksi lebih? Gimana caranya? Itu setiap orang berbeda-beda. Makanya our God is a God of increase. Kalian harus berproduksi lebih lagi. Kalian mesti capai target. Kalau tahun ini segini, tahun depan mesti jadi berapa. Tujuan gimana? Kalian punya yang di bawah kalian akan terangkat. Kalau kalian hanya cuma puas di leadership, leader yang level 2. Hanya cuma ya gue cuma begini kok. Kemampuan gue segini, ya mau ngomong apa. Jangan kalian heran kalau nanti follower di sini kan kabur. Tiba-tiba follower itu pindah ke tempat lain. Karena follower adalah orang yang setia ya kepada yang ini. Ya suami istri enggak lah ya. Suami istri jangan katakan bahwa kalau suami saya gajinya enggak naik, saya tinggalkan istri, bukan. Ini kalian harus bisa mengerti bahwa production ini penting. Banyak sekali dari kita enggak mementingkan produksi. Yang penting ya jalanin aja hidup, mau 20 tahun, 30 tahun. Saya yakin Tuhan itu nggak punya hati seperti itu. Tuhan dikatakan bahwa hitunglah hari-harimu. Ayat seperti apa? Hitunglah hari-harimu karena hari ini jahat. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami karena hari kami adalah jahat. Artinya ya tadi dikatakan kita harus bisa mengukur. Sudah setahun, sudah 2 tahun, apa yang kita kerjakan. Dan kita bisa melihat bahwa kita on the right, kita pada jalur yang tepat atau tidak. Jangan kita tenang aja, kita harus bisa melangkah apa yang kita mau, besok ini kita mau lakukan apa, besok kita mau lakukan apa. Dan ujungnya adalah produksi. Kita meningkat, kita punya produksi. Dan di dalam networking ini, di dalam kalian bertambah networkingnya. Kenal 1 orang, kenal 2 orang, kenal 3 orang. Tuhan lagi tegur saya kemarin, saya pun harus, saya langsung pikirkan sesuatu, akhirnya saya melangkah. Walaupun agak drastis, tapi saya tetap melangkah, saya harus melangkah. Karena kenapa? Saya pun harus berproduksi. Oh, Koenki Koenki sudah berproduksi, saya harus berproduksi lebih lagi. Kalau saya nggak lebih lagi, saya akan stuck. Nangkap nggak di sana? Saya aja mesti naik tingkat, kalian mesti naik tingkat. Oke, yang keempat adalah leader by reproduction. Kalau bahasa Indonesianya adalah leader karena dia sudah produksi dan dia bisa menciptakan orang-orang yang berproduksi. Jadi bukan hanya gua doang yang bisa berproduksi, tapi orang-orang yang di bawah orang tersebut dia bisa menciptakan orang-orang yang berproduksi. Kalau misalnya kita katakan bahwa enggak, kalian mesti ikutin saya aja, semua mesti jalankan bahasa saya. Semuanya cuma hanya disuruh, walaupun misalnya produksinya banyak, bagus. Kalian stuck di leader yang level ketiga. Kalian menjadi biasanya para profesional ya. Profesional itu dia jago sendiri, tapi dia nggak bisa menciptakan profesional yang lain. Kalian nggak bisa seperti itu. Kalau kalian mau naik tingkat lagi, makanya kalau saya pernah dulu dengar Om Lim ya, Om Lim punya perusahaan 100 perusahaan. Gimana cara handle-nya ya 100 perusahaan? Apakah dia mesti setiap hari ke sana? Kalau misalnya dia setiap hari 3 hari, itu udah setahun ya habis. Setiap di satu perusahaan 3 hari, terus dia pindah lagi. Jadi tahun depan baru ketemu sekali. Jadi setahun cuma ketemu 3 hari di satu perusahaan. Saya bingung gimana caranya Om Lim itu adalah Lim Xiaolong. Gimana cara dia handle? Dia memproduksi orang-orang yang bisa berproduksi di situ. Nah, kenapa saya bilang di level keempat yang lebih bagus sampai yang ketiga? Kalian bisa meningkat. Kalian nggak bisa berproduksi, tangan kalian cuma 2.
Kaki kalian cuma 2, waktu kalian cuma 24 jam satu hari, nggak bisa lebih. Kalian bisa tidur. Kalian bisa menciptakan setelah kalian bisa mengerti leader yang pertama, bahwa kalian adalah diposisikan menjadi leader. Kedua adalah kalian menjalin hubungan dengan orang-orang yang di bawah kalian. Yang ketiga adalah kalian berproduksi. Kalian pun juga harus menciptakan orang-orang yang di bawah kalian juga berproduksi. Artinya seperti apa? Nggak gampang ya, menciptakan orang berproduksi, nggak gampang. Tetapi itu akan membuat kalian, tenaga kalian akan lebih ringan. Kalian nggak bergantung dengan tenaga kalian terus-menerus, tapi kalian bisa menciptakan orang yang berproduksi dan orang tersebut akan respect kepada kalian. Ternyata saya ikut seseorang tersebut, saya juga diajarin, bukan diajarin cuma skill ya, tapi diajarkan untuk menghasilkan lagi. Kalau cuma diajarkan skill, itu baru level yang ketiga. Orang tersebut yang berlevel kedua, dia mempunyai hubungan yang baik, diajarin. Oh ya, orangnya baik, ngajarin saya segala macam. Intinya orang ngajarin adalah untuk berproduksi. Tetapi yang harus bisa berproduksi pertama adalah leadernya dulu. Jangan kita mengharapkan bahwa berproduksi tapi leadernya nggak berproduksi. Nanti dia punya followernya tidak merespect, tidak menghargai. Karena kenapa? Orang tersebut cuma bisa ngomong doang, nggak ada hasilnya. Tetapi kalau kalian sebagai leader menghasilkan, berproduksi, staff kalian ngeliat, kamu leader saya jago, leader saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi itu baru yang level ketiga. Yang level keempat adalah kita mesti ngajarkan dia punya staff ini atau follower kalian untuk sama seperti kamu minimal. Bisa katakan, saya thank you banget. Gara-gara Ko Hengki saya juga berproduksi. Luar biasa. Itu baru kalian disebut leader yang level 4. Oke, yang terakhir adalah leader karena by respect. Apa itu respect? Kita sudah menjalankan semua produksi dan orang mau menjadi bawahan kita karena benar-benar respect. Respect karena produksi. Pertama respect karena care ya. Pertama mungkin karena posisi, ya sudah setiap orang. Respect karena staff situ dia mau bekerja karena dia enjoy. Menikmati bekerja dengan kita, orangnya pengertian. Dia mau bekerja lebih, dia punya staffnya karena bos kita lumayan baik. Dia naik tingkat bos tersebut, leader tersebut menjadi leader karena produksi. Dia menghasilkan. Staff itu, follower akan lihat, wah baik ya, saya di tempat yang baik di sini. Dan yang keempat adalah bos tersebut bisa care kepada staff tersebut, mau staff tersebut juga meningkat. Dan biasanya kalau bos biasanya mau adalah staff tersebut kerja seumur hidup, gaji kecil terus. Biasa seperti itu. Tapi karena kita care, karena kita peduli dan staff ini adalah mau peningkatan ekonomi naik, dan kita staff tersebut bisa dipercaya, akhirnya dijadikan manajer segala macam tempat-tempat yang, karena dia punya leadernya naik tingkat, berarti ada usaha-usaha yang lain dong. Orang-orang yang sudah dididik, orang-orang yang sudah setia pasti ditempatkan di level-level tertentu, gitu loh. Nah, setelah kita bisa menciptakan dia staff ini dari produksi, yang kelima, akhirnya staff tersebut dia mengatakan bahwa kalau kita ikut leader ini sudah proven dan mereka nggak mungkin meninggalkan kita. Saya ada ketemu ada satu konglomerat, ada satu bawahannya, dan waktu dia bawahannya ini bermasalah, ya bosnya sih yang bermasalah, akhirnya bosnya tersebut akhirnya dicari-cari sama kepolisian lah ya, tapi dia punya staff ini karena dia bukan respect ya, dia tahu dengan bos ini, akhirnya dia pasang badan. Waktu pasang badan mungkin 2 tahun atau gimana ya, 2 tahun waktu dia keluar, akhirnya karena orang ini adalah setia segala macam ditempatkan di tangan kanannya. Padahal skillnya itu bisa dikatakan tidak terlalu, tapi tangan kanan bos konglomerat ini. Dia pegang, kalau saya buka namanya kalian bisa tahu semua. Nah, apa yang terjadi? Staff ini udah nggak mau keluar lagi dari bos ini. Karena sudah by respect, sudah mendarah daging. Ada nanti kalian akan ketemu dengan staff-staff kalian, ada gimana, staff tersebut nggak mau meninggalkan kalian. Karena sudah nyaman. Saya mau kemana lagi mencari orang leader yang seperti ini? Nangkep nggak di sini? Kalau dikatakan, kalau kalian berkata bahwa enggak lah,
Setiap pekerjaan, setiap apa pasti gue ganti pekerjaan, itu setiap staff punya hak untuk dia gue ganti pekerjaan, mungkin tempat yang lebih nyaman atau gimana. Enggak. Kalau kalian menerapkan kelima level ini, kalian akan menciptakan namanya networking yang kuat. Dan kalian punya bawahan akan semakin kuat. Kenapa kuat? Mereka loyal ya, semakin loyal. Dan setiap staff ini, dia nggak bisa dibuat stop. Kalian harus naik terus. Dan jujur, apa yang saya ceritakan ini nggak terjadi dalam setiap orang. Nggak setiap orang akan menjadi konglomerat. Tetapi kalau kalian mau, kalau kalian naik tingkat, kalian akan menciptakan yang di bawah kalian. Kalian punya pegawai, atau kalian punya staff, atau kalian punya networking, kalian akan kenal sampai kalian meninggal. Bukan cuma setahun, bukannya 2 tahun. Karena kalian punya karakter yang kalian terapkan semua. Dan yang by respect ini pun sebenarnya itu benar-benar kalian by brand. Brand apa maksudnya ya? Orang sudah tahu. Dan jujur, kalau kalian sudah naik ke level yang leader yang level 5, semuanya akan berlomba-lomba ingin di bawah kalian. Kalian nggak perlu cari-cari staff. Mereka akan ngantri untuk ngajukan pekerjaan buat kalian. Benar ya? Kalau ada satu konglomerat, kita semua kan ngantri-ngantri ya. Ngelamar pekerjaan, tapi mereka akan pilih sesuai dengan kriteria. Jadi kalau kalian sudah ada di leader yang level 5, itu benar-benar luar biasa. Kalian akan gampang sekali untuk memilih orang-orang yang berkualitas. Nah, ini saya ngomongin adalah semua level 5 adalah sekalian berjuang untuk mencari staff, mensortir. Tapi kalau kalian sudah masuk nanti kalian gini, kalian punya bawahan follower, nggak semuanya baik loh. Jangan kalian pikir bahwa kalau saya sudah begini semua, enggak. Karena kalian nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa. Kalau mereka senang, mereka stay. Stay itu mereka tinggal. Tapi kalau mereka nggak senang, ya mereka keluar. Waktu mereka keluar dan katakan, saya nggak cocok dengan leader ini, kalian jangan sakit hati. Mungkin style kita nggak cocok. Tetapi kalau kalian sudah naik ke level yang atas, kalian sudah terbukti, teruji, sudah produksi, sudah reproduksi, dan kalau sudah produksi dan reproduksi, pasti income kalian nggak mungkin nggak naik. Jujur ya, kalau kalian sudah produksi dan staff kalian pun sudah mempunyai produksi yang sama dengan kamu juga, pasti income kalian naik. Waktu kalian income kalian naik, kalian harus bisa mensortir mana orang-orang yang berkualitas. Nggak bisa kalian mulai semua dari nol. Siapa kalian kalau misalnya Hardy misalnya sebagai kontraktor, pasti akan cari tukang-tukang yang bagus ya. Mahal sedikit atau mahal 2 kali lipat, kalau bagus diambil kan. Kenapa nggak ngambil yang murah aja yang baru belajar yang umur 16 tahun. Misalnya Hardy bangun rumah pejabat gitu loh. Tapi karena Hadi orangnya ingin membangun orang, cari yang umur 12 tahun, 13 kerja. Kenapa? Saya mau ajarin mereka Pak, biar gimana? Apa yang terjadi Hadi? Babak belur Hadi ya. Kerjaannya ingin membantu orang yang ibaratnya yang level-level bawah, tapi dipekerjakan di tempat-tempat yang tinggi. Hadi yang salah. Tetapi pada waktu Hadi sudah mengumpulkan orang-orang ini sudah terbukti teruji, Hadi akan jaga dan skill mereka bertambah, dan yang diuntungkan siapa? Hadi. Dan pada waktu Hadi ingin mengerjakan satu proyek yang besar, Hadi karena sudah ada brand nama bahwa kalau tukang-tukang ini akan merekomendasi kepada Hadi, ini ada yang jago, ada yang jago, dan dia tukang ini akan tanya, siapa ini? Oh Hadi akan bangun rumah istana presiden. Mereka akan ngantri sama Hadi. Betul ya, orang-orang yang jago. Nah, Hadi akan harus punya skill juga, keahlian untuk mengambil mana orang-orang berkualitas. Nggak bisa enggak. Nanti kalian di level 3, ya di level bawah kita nggak bisa ya, kita terima semuanya. Tapi sesudah di level 4, di level 5, kalian akan punya akses untuk mensortir orang-orang yang baik. Orang-orang yang berkualitas di sana. Tapi waktu di level 1, level 2, kalian nggak bisa. Karena orang pun nggak mau bekerja dengan kalian, karena masih di level bawah kitanya. Makanya pada waktu di level 5, sekali lagi, kita akan lebih nyaman. Tapi kalian pun mesti mengerti bagaimana people skill untuk melihat mana orang yang berkualitas. Secara skill, secara karakter, kalian pun mesti ngerti. Jangan sampai
mungkin ya gini, kalau kalau ngomong saya ada sedikit Hadi terus ya. Hadi kalau punya ada dua tukang ya, dua-duanya jago. Sorry lah, yang satu jago skillnya 10, yang satu skillnya 9. Tapi yang 10 ini sombong banget dan gak bisa baca kerjasama. Tapi yang 9 masih bisa kerjasama. Hadi pilih yang mana? Gajinya sama. 9 ya? Kenapa? Harusnya 10 dong, dia lebih jago. Nah, kerjasama penting sekali. Bukan hanya skill, tapi karakter juga dibutuhkan. Seperti itu. Saya lebih enak dengan orang kerjasama. Skill yes, skill iya dibutuhkan. Tetapi karakter juga paling yang dibutuhkan. Nah di dalam kalian hidup dengan semua, penting kalian akan memilih orang-orang yang berkarakter dulu. Nanti ya jangan berkarakter tapi nggak ada skill juga percuma. Skill harus kita bangun. Makanya di sini pun saya ajarkan ya semuanya ya. Kita hidup naik. Tujuannya gimana? Untuk sampai di level 5. Kalau sudah level 5, orang-orang akan berdatangan kepada kita untuk menjadi partner kita. Karena kita sudah produksi, sudah reproduksi, dan kita sudah dikenal oleh banyak orang. Dan mereka mau kejar kita dengan baik, respect. Karena mereka